Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan masukan untuk membahas mengenai PACE untuk karir. Nah, dalam episode kali ini saya akan mulai untuk membuat video mengenai PACE untuk pengembangan karir. Saya akan membagi menjadi 5 orientasi, yaitu yang pertama orientasi pada manusia, yang kedua orientasi pada ide, yang ketiga orientasi pada tindakan, yang keempat orientasi pada proses, dan yang kelima orientasi pada analisis. Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Kali ini sesuai dengan request, saya akan membahas mengenai PACE untuk pengembangan karir. Nah, episode pertama mengenai seri pengembangan karir ini, saya akan membahas mengenai PACE untuk pengembangan karir yang berdasarkan orientasi pada manusia. Nah, untuk orientasi pada manusia ini, manusia itu kan sebetulnya makhluk yang kompleks ya. Jadi kita tidak bisa melihat bagaimana kita bisa mengembangkan karir hanya berdasarkan bakat kita. Tapi kita juga harus melihat yang utama adalah demasternya dia. Kalau di PACE disebutnya demaster itu untuk melihat bagaimana kepribadian seseorang. Nah, setelah itu kita lihat bakat-bakatnya. Nah, bakat atau yang di PACE disebut dengan profile itu ada 10, dibagi menjadi 10. Nah, kalau yang untuk berorientasi pada manusia itu biasanya mempunyai bakat the friend, yang disebut the friend, atau the leader, dan the leader. The friend dan the leader ini berorientasi pada manusia. Nah, dengan bakat the friend ini, orang yang mempunyai bakat the friend, dia mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, terus dia senang berkumpul, terus dia juga networker yang handal. Dia selalu punya keinginan untuk bercengkrama atau berhubungan dengan orang lain. Itu sebabnya dia orientasinya pada manusia. Nah, orang dengan bakat the friend ini atau profile the friend ini, dia akan merasa tidak termotivasi ketika dia tidak dihargai. Oleh sebab itu, untuk mendorong seseorang supaya bisa mencapai karir yang bagus dan dia mempunyai profilnya adalah the friend, dia harus selalu merasa dicintai, dihargai, seperti itu. Terus dia juga dapat mengekspresikan perasaannya, punya ruang untuk mengekspresikan perasaan. Itu untuk orang dengan profile yang disebut dengan the friend. Orang dengan profile the friend ini, dia juga mempunyai keunggulan dalam menyatukan tim. Jadi dia itu the friend itu selalu berorientasi pada orang. Dia bisa berkembang ketika dia punya tim yang kuat, dia mendapatkan dukungan dari timnya. Nah, itu orang dengan profile the friend. Nah, orang dengan profile the friend ini, dia harus dikasih tantangan. Harus dikasih dia akan termotivasi ketika dia mendapatkan tantangan. Dan dia senang sekali dengan pekerjaan yang melibatkan begitu banyak orang. Karena kan orientasinya pada manusia ya, kalau orang dengan bakat the friend itu. Nah, dia itu mempunyai bisa lebih berkembang lagi jika dimotivasi, diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, mempunyai kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Jadi dia punya pengalaman-pengalaman baru. Nah, ketika kita mengetahui bahwa kita mempunyai profile the friend, itu kita harus mengepus diri kita untuk merasa tertantang. Jadi
kita juga harus berusaha untuk selalu terhubung dengan orang-orang yang kita kasihi. Dia akan termotivasi dengan orang-orang yang benar-benar bisa memahami dia. Dan orang dengan profile the friend itu dia akan kehilangan motivasi ketika dia disingkirkan atau ketika dia tidak dihargai. Orang dengan bakat the friend juga dia mempunyai kreativitas yang bagus. Orang dengan bakat the friend, dia pandai berjualan, dia pandai membuat kesepakatan. Nah, itu orang dengan profile the friend. Dia pandai mendelegasikan pekerjaan, membagi pekerjaan sesuai dengan porsinya. Itu orang dengan bakat the friend mempunyai kejelian tersebut. Terus dia juga pandai membuat solusi, dia punya wawasan yang luas, dia senang bergaul. Nah, dari pergaulan tersebut dia menimba ilmu. Orang dengan bakat the friend itu cocok untuk bekerja sebagai marketing. Dia orang dengan bakat the friend itu juga biasanya humoris. Terus juga energik, dia kayaknya nggak pernah kehabisan ide. Nah, itu orang dengan bakat the friend. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai bos dengan bakat the friend? Nah, untuk memahami bos ataupun teman kerja kita ya, teman kerja kita yang punya bakat the friend ini, supaya dia bisa berkembang, yaitu tadi kita harus bisa memotivasi dia untuk kita kasih dia tantangan seperti itu. Terus dia juga jangan disingkirkan kalau dia membuat kesalahan seperti itu. Dia diberitahu, jangan dimusuhi, diberi kesempatan untuk berkembang lagi. Nah, itu orang dengan bakat the friend supaya dia bisa mencapai karir yang jauh lebih baik. Terus dia juga tidak bisa menghabiskan waktu dengan orang yang pasif. Kalau tahu bahwa bos kita punya profilnya adalah the friend, yang harus dilakukan adalah sebagai pegawai kita harus banyak mengemukakan ide-ide. Nah, itu bagaimana kita bisa mengembangkan karir kalau kita punya bos dengan profile the friend. Terus kita juga harus bisa menghargai bos kita, bisa memberikan komplimen kalau dia atau bos ataupun rekan kerja kita ya punya profil the friend. Kalau dia mencapai kesuksesan atau mencapai perkembangan, itu ada goal yang dia tuju, ada goal yang diberikan kepada dia, ada tugas yang diberikan kepada dia dan dia bisa mencapainya. Untuk lebih bisa dia berkembang, kita harus memberikan apresiasi, termasuk kepada bos kita juga. Kalau bos kita punya profile the friend itu. Terus rekan sekerja kita juga, untuk mengembangkan rekan sekerja kita, ataupun juga untuk ketika kita pada posisi pimpinan, kita tahu profilnya si A, si B, si C. Nah, ternyata si A itu profilnya adalah the friend, seperti itu. Nah, kasih dia motivasi, kasih dia tantangan, itu untuk membuat si staff untuk bisa berkembang. Nah, dia juga jangan sampai mengeluarkan kalimat kepada kepada rekan kerja, kalau dia punya profile the friend ya, kepada rekan kerja ataupun kepada bawahan kita kayak gitu, mengatakan bahwa kamu nggak ngasih kontribusi, itu jangan. Nah, itu membuat dia menjadi tidak termotivasi atau ngerasa direndahkan. Orang dengan profil the friend itu kan orientasinya pada manusia ya. Yang namanya manusia kan pasti selalu ingin dihargai, ada ego di situ. Nah, jadi bagaimana mengembangkan suatu tim, kita harus bisa melihat profil-profil apa yang dimiliki oleh anggota tim tersebut, sehingga kita bisa memotivasi dia untuk bisa berkembang jauh lebih baik.
dan apa yang harus dihindari atau membuat dia tidak termotivasi. Nah, orang dengan bakat The Friend ini dia biasanya tidak termotivasi itu jika dia terperangkap pada pilihan-pilihan yang terbatas seperti itu. Jadi dia kalau dia ngerasa dikasih A, B, C kayak gitu kok nggak cocok, nggak srek kayak gitu, terus dia nggak bisa ngasih ide, maksudnya bukan nggak bisa tapi tidak diizinkan kayak gitu, itu biasanya membuat dia jadi tidak termotivasi. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, yang pertama kan tadi The Friend, yang kedua yang berorientasi pada manusia juga adalah yang mempunyai profil The Leader. The Leader ini ya seperti namanya, orang yang mempunyai jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan yang baik. Ketika menjadi seorang pemimpin, apa sih yang dibutuhkan? Nah, orang dengan profil The Leader itu dia butuh, makanya orientasinya pada manusia, karena kan dia harus ada orang-orang yang harus dia kasih inspirasi kayak gitu. Namanya The Leader itu kan pemimpin itu kan harus bisa menginspirasi. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin kalau nggak ada nggak ada timnya seperti itu. Nah, itu orang dengan profil The Leader. Dan orang dengan profil The Leader biasanya dia secara naluri orang lihatnya dia karismatik, dia ada sesuatu yang membuat orang mudah tertarik, ada karismanya. Itu orang dengan profil The Leader. Terus dia juga pandai membujuk, pandai memotivasi atau menginspirasi orang sehingga bisa berkumpul di dekatnya. Orang dengan kalau kita tahu bahwa kita punya bos dengan profil The Leader, nah hal yang tidak boleh dilakukan apa supaya karir kita bisa baik seperti itu. Jangan kasih omong kosong ke bos, jangan hanya asal omong aja. Itu orang dengan profil The Leader, dia tidak suka hal seperti itu. Jadi tahu kita punya bos, dia profilnya The Leader, yang harus kita lakukan adalah kita memberikan ide yang masuk akal, ide yang membangun. Nah, itu orang dengan profil The Leader. Orang dengan profil The Leader sama seperti orang profil The Friend, dia juga senang bergaul. Karena kan dia orientasinya kepada manusia ya. Jadi dia senang bergaul, terus dia juga senang memimpin, namanya juga profil The Leader, pemimpin gitu. Jadi dia sedikit lebih egois dari orang dengan profil The Leader. Nah, orang dengan profil The Leader itu dia tidak senang jika bekerja di belakang meja. Jadi jangan kalau udah tahu staff nih, misal kita pada posisi pimpinan, terus kita sudah tahu profilnya si A, si B, si C ini apa. Nah, ketika kita mau memberikan tanggung jawab kepada si A yang mempunyai profil The Leader, itu jangan dia dikasih untuk misalnya menganalisa data. Nah, itu dia pasti akan mudah stres ya gitu, karena itu tidak sesuai dengan jiwanya dia atau tidak sesuai dengan passion dia. Karena orang dengan profil The Leader itu dia orientasinya kepada manusia. Jadi beri dia tugas yang melibatkan untuk dalam tim, bisa bersama-sama dalam tim. Itu orang dengan profil The Leader. Dan orang dengan profil The Leader ya namanya juga pimpinan gitu kan, senang jika dia menjadi wajah dari sesuatu yang dia kerjakan. Itu jadi dia tuh kayaknya kalau misalnya itu image-nya dia tuh kuat. Nah, itu orang dengan profil The Leader. Terus dia orang dengan profil The Leader, dia juga tidak takut untuk mengambil resiko.
terutama jika menyangkut masalah keuangan. Nah itu dia berani, orang dengan profil the leader. Terus dia selain itu, orang dengan profil the leader yang membuat dia termotivasi adalah dia diperhatikan. Dia diperhatikan, dia dikagumi, dia bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Terus dia juga punya penggemar yang memuja. Nah, itu orang dengan profil the leader. Nah, kalau udah tahu punya staff atau punya bos yang dengan profil the leader gitu, apa namanya, dia bisa kehilangan motivasi ketika dia tidak punya nggak punya persaingan. Nah itu dia bisa kehilangan motivasi. Kadang nggak ada yang bisa diajak kompetisi. Karena kelebihan orang dengan profil the leader salah satunya adalah sangat kompetitif. Dia juga karena dia pandai menginspirasi, pandai membujuk, dia otomatis dia persuasif. Itu orang dengan profil the leader. Nah, sekarang sudah tahu bahwa profil the leader, profil the friend itu orientasinya pada manusia, sehingga ketika seseorang pada posisi puncak dan akan membagi pekerjaan apa yang cocok, kayak gitu kan, tugas-tugas apa yang cocok untuk si A, si B, si C, itu kita bisa ngelihat apa yang membuat dia termotivasi, itu apa yang membuat dia kehilangan motivasi, itu apa. Nah itu bagaimana dia bisa meningkatkan karir dia, caranya seperti itu. Jadi cari apa yang membuat dia termotivasi dan apa yang membuat dia kehilangan motivasi. Ketika kita tahu apa yang membuat dia termotivasi, otomatis orang dengan bakat the friend dan the leader tersebut bisa memberikan sumbangsi yang baik kepada perusahaan ketika kita menempatkan seseorang dengan posisi yang baik. Kalau misalnya orang dengan bakat the friend atau the leader yang orientasinya manusia, terus dia disuruh menganalisis data, biasanya dia akan langsung stres dan dia nggak betah bekerja di situ, sehingga dia tidak bisa memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan. Ketika seseorang bisa memberikan kontribusi pada perusahaan, otomatis perusahaan memperhatikan karyawan tersebut dan memberikan reward, entah itu karirnya meningkat, terus gajinya juga mengalami peningkatan. Nah itu bagaimana PACE digunakan untuk pengembangan karir. Jadi harus tahu dulu profilnya itu apa, dia berorientasinya kemana, dan dia cocoknya ditempatkan di mana. Setelah tahu profilnya, kelebihan dan kekurangan ini, terus dia ditaruh di posisi di mana sehingga dia bisa memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan tempat di mana dia bekerja. Ketika dia bisa memberikan kontribusi yang baik, kan otomatis seiring dengan itu ada reward ya bagi si karyawan tersebut. Jadi perusahaan maju, si karyawan juga maju ketika kita bisa menempatkan seseorang pada posisi yang baik. Ini untuk dua profil, yaitu the leader dan the friend yang berorientasi pada manusia. Sekian untuk episode pertama seri PACE untuk pengembangan karir. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.